produk ini udah halal belum? Kak, makeup ini komposisinya aman nggak? Kak, ada makanan kekinian baru nih, halal nggak sih? Kak, 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 jawab dong kak. Oke, langsung aja komen ya pertanyaan kamu, ditunggu guys. Oke, sekarang kita baca live komennya. Mengkonsumsi makanan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala kan tidak diperkenankan. Itu bagaimana? Ya, mengkonsumsi makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu berarti apa? Itu haram. Berarti ya karena sudah haram berarti tidak boleh dimakan. Itu dari Zwe XXY. Oke, kita naik ke atas. Saya mau scroll up. Cara lihat halal tidaknya di mana ya, Kak? Oh, kalau eh, kalau produk, misalkan produk kemasan ya, yang pasti lihat logo halalnya. Kemudian bisa juga dicek di web halal MUI, halalmui.org. Di situ bisa mm, cari produk halalnya tuh ada apa enggak. Jadi kalau produk tersebut ada di dalam di jurnal daftar halal di websitenya berarti ya produk itu insya Allah sudah mendapatkan sertifikasi halal. Itu dari Maya ya 76666. Ahmad Musawir, bagaimana kalau tidak mengetahui kalau yang dikonsumsi itu haram? Di apa ya di feed IG di IGTV kita sudah pernah bikin videonya. Jadi eh, kajian dari Ustadz Habib Novel, beliau pernah menyampaikan tentang halal, bagaimana jika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, itu tidak dosa, tetapi efek bagi tubuh kita itu tetap ada. Jadi efek buruknya itu tetap ada, tetap kita dapatkan, tapi kita tidak berdosa karena kita tidak tahu. Nah, tapi jika kita sudah tahu, maka itu kan jadi dosa. Nah, eh, sebagai manusia itu kan kita tidak mungkin terus-terusan tidak tahu karena eh, zaman sekarang itu kan untuk cari informasi itu luas, lebih mudah, ya kan? Terus sekarang juga apa namanya sosial media sudah ada di mana-mana dan akun sosial media pun yang halal influencer pun sudah banyak. Jadi sudah banyak yang menjelaskan tentang halal haram. Jadi rasanya eh, tidak mungkin kalau kita tidak bisa mencari tahu. Jadi Ahmad Musawir ya, insya Allah terjawab ya. Bisa dicek di IGTV-nya Halal Corner ya. Cari aja video kajiannya Habib Novel. Bagaimana kita tahu kalau bahan sepatu yang kita pakai halal atau haram? Kalau bahan sepatu dari kulit, itu kalau misalkan dari kulit babi, kita juga udah pernah ada bikin kontennya, eh, contoh atau produk kulit sepatu yang dari kulit babi. Jadi kalau kulit babi itu ada apa? Ada tandanya dia. Ada ciri khasnya itu ada titik tiga. Kalau mau lihatnya, lihat pasti aja cek lagi di IG ya. IG Halal Corner ya. Oke, sambil nunggu teman-teman bertanya, saya mau bacain lagi bukunya Taisyah. Jeko. Jeko. Jadi Jeko itu kita udah jelasin, udah kasih tahu di IG juga udah ada kok di feed IG ya. Jadi Jeko itu belum
Jeko belum ada atau belum masuk di jurnal halalnya Halal MUI. Oke ya. Jangan ditanya kenapa ya. Kalau mau tanya kenapa, tanya ke Jeko. Oke, tadi siapa tanya Jeko? Lydia Lili. Apakah mungkin produsen setelah sertifikasi halal ternyata ketika memproduksi menggunakan bahan yang haram? Hmm, Mungkin saja, namanya juga manusia kan. Jadi kemungkinan itu bisa saja. Makanya ada namanya setelah mendapatkan sertifikasi halal, ada MUI itu ada namanya sistem jaminan halal. Jadi setelah kita mendapatkan sertifikasi halal, ada uh, tim ada tim yang melakukan sistem jaminan halal. Jadi tim tersebutlah yang memastikan jika produk tersebut tidak menyalahgunakan sertifikasinya. Misalkan udah dapat sepatu saat itu, pada saat sertifikasi semuanya itu benar, tapi setelah mendapatkan sertifikasi halal di pertengahan jalan mungkin dia nakal istilahnya, itu bisa saja terjadi. Tapi itu kan sudah di luar dari apa ya? Sudah di luar dari tanggung jawab kita atau pengetahuan kita. Dan itu ya itu nggak bisa kita apa ya? Ya nggak bisa gimana ya? Nggak bisa kita pungkiri mungkin ya. Itu nggak bisa kita kendalikan. Nah, itu dia tidak bisa kita kendalikan karena setiap manusia kan ada saja buat khilafnya atau buat istilahnya nakalnya tuh, produsen nakal tuh ada. Tapi kan tanggung jawab kita, kewajiban kita ya udah sampai di situ saja untuk mengecek produk halal. Kalau sudah ada kita ngecek misalkan ini saya lagi buka website, ngecek produk A, skincare A atau makanan deh, misalkan bakery apa. Oh, sudah masuk nih di apa di jurnal halal, ya sudah kita makan saja. Kalau ternyata si produknya itu di dapurnya ternyata berbuat nakal, wallahu alam itu bukan apa ya, bukan bukan kekuasaan kita, apa istilahnya, bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Jadi gitu ya. Oke. Berarti yang nanggung dosa produsen. Iya. Karena kan kita kan nggak bisa apa ya, melihat prosesnya tuh setiap hari. Makanya itulah gunanya ada LPOPM MUI yang melakukan survei, yang melakukan penelitian, karena masyarakat umum kan nggak paham dan nggak bisa melihat sebuah produk itu bagaimana prosesnya, bagaimana isi bahan, apa saja bahan-bahannya, kita nggak tahu kan, kita taunya itu sudah jadi makanya kenapa kita memberikan kepercayaan kepada LPOPM MUI untuk menentukan yang mana yang halal, mana yang haram. Gitu, say. Gitu ya, Mbak Susi ya. Apakah boleh kita konsumsi makanan yang nggak ada label halalnya, misalkan makan bakso atau nasi goreng di pinggir jalan, tapi kita nggak tahu ingredientnya? Kalau misalkan kita kenal orangnya, kemudian orangnya bisa kita tanya apa? Kita tanya bahannya apa? Itu mungkin kalau kita yakin itu halal ya, it's okay. Tapi kan nasi goreng pinggir jalan itu memang mungkin tidak semua ya, tapi banyak nasi goreng itu yang menggunakan angciu. Dan angciu itu adalah
haram. Gitu ya Mbak Lili ya. Mbak Lydia Lili. Oke, ada lagi yang mau nanya produk halal? Boleh juga kok. Ini saya sambil live IG sambil buka website halalmui.org. Jadi yang mau tanya produk halal tinggal saya cek aja langsung di sini. Berarti belum ada mekanisme sampling acak untuk mengecek produk pasca sertifikasi. Maksudnya gimana tuh? Terima kasih Mbak Lydia. Aku dipanggil ibu loh. Berarti belum ada mekanisme sampling acak untuk mengecek produk pasca sertifikat. Maksudnya apa ya? Maaf ya Mbak Lis, saya kurang paham pertanyaannya. Setelah produk itu selesai disertifikasi, ada MUI juga melakukan sidak ya, kayak misalkan ada pengecekan ya sidak lah namanya ya, yang apa tiba-tiba didatengin itu ada. Apalagi kalau misalkan ada apa ada info misalkan dari masyarakat gitu itu iya ada. Nah makanya itulah gunanya sistem jaminan halal. Jadi sistem jaminan halal itu adalah yang menjamin produk tersebut setelah mendapatkan sertifikasi halal itu dia tidak berbuat curang atau berbuat nakal. Itu namanya sistem jaminan halal. Iya, sekarang juga jadi agak hati-hati aja kalau beli GrabFood soal seafood sama bakar-bakaran takut NCU dan kuasnya yang haram. Iya bener Mbak. Eh, Next Week ini laki atau perempuan ya? Ada satu brand makanan khas Korea, ada logo halalnya, namun pada bahannya ada alkohol. Katanya memang menggunakan alkohol dan alkohol tersebut menguap ketika produksi. Bagaimana Ustaz? Saya bukan Ustazah Mbak, maaf ya. Eh, jadi kalau misalkan memang ada satu eh, produk makanan, brand makanan khas Korea, itu di situ ada logo halalnya. Nah, eh, orang juga ada bertanya juga, kenapa sudah ada halal MUI tapi kok ada alkoholnya? Jadi kalau alasannya karena apa? Alkoholnya di menguap pada saat proses makan itu nggak benar. Kita sudah pernah bikin kontennya bahwa alkohol akan menguap atau hilang ketika proses dimasak itu enggak. Jadi alkohol tetap akan ada sekian persen walaupun sudah dimasak. Nah, untuk masalah persoalan brand makanan Korea yang ada logo halalnya, jadi apa namanya alkoholnya itu masih dibolehkan
masih dibolehkan jika di bawah 0,05%. Asalkan alkohol itu bukan tidak mengandung khamar. Jadi yang diharamkan itu adalah sebenarnya bukan alkoholnya, tapi adalah khamernya. Gitu ya. Jadi alkohol itu MUI masih membolehkan jika ada produk makanan yang mengandung alkohol di bawah 0,05%, itu masih dibolehkan. Tapi syaratnya alkohol itu tidak mengandung khamr. Karena yang diharamkan oleh Allah itu adalah khamr. Kalau alkohol murni itu kan sebenarnya bahan kimia ya. Bahan kimia. Maaf Mbak, bukan Ibu ya. Mbak, apa bisa dicek di kota saya toko minuman toko roti mommy halal atau tidak? Karena roti enak sekali. Mbak Ana, Mbak Desi, aku sendiri loh. Mbak Ana lagi kemana? Lagi trekking ke gunung, lagi hiking ke Gunung Salak. Apa tadi nama rotinya? Mommy halal. Ya, aku cek ya. Mbak Ana, Mbak Desi, aku sendiri hari ini Mbak Ana. Gak ditemenin. Mommy halal tulisannya bener gak sih? Belum ada Mbak Lydia Lili. Roti mommy. Roti mommy. Belum ada. Belum ada Mbak Lydia Lili. Beli makanan di GrabFood, soal seafood dan bakar-bakar, ya kita berhati-hati saja ya. Kecuali produknya sudah jelas halalnya. Sekarang beli makanan di GrabFood tuh juga perlu hati-hati. Maaf Mbak, bukan ibu ya. Enggak, saya ibu kok. Cuma bercanda aja. Panggil ibu juga boleh. Saya ibu kok. Sudah punya anak. Anaknya 2. Bu mau tanya, kalau obat batuk anak mengandung alkohol, apakah boleh? Obat batuk ada loh yang sudah ada produk halalnya, sudah ada sertifikat halalnya. Cuma apa ya, saya lupa. Nama mereknya apa ya, Mbak? Nah, ini ada nih. Obat batuk banyak yang udah ada sertifikat halalnya. Ada merek apa nih? Benadryl, Kesa, Dexa, Kisi, kemudian Sudrex, Siladex. Obat batuk untuk anak kalau misalkan nggak ada yang lain dan dia cuma bisa pakai itu, apalagi ya ini Mbak boleh aja, karena kan apa sakit ya untuk mengobati jika tidak ada obat yang lain, jika tidak bisa digantikan dengan yang lain, maka dibolehkan. Saran ya kalau bisa kalau mengotivasi jangan dari Bimbas. Apa tuh Bimbas? Sebab Bimbas itu toko Wahabi, selebihnya kontennya oke banget. Mbak Hasan Kiti, pernah nggak
kita dari Binbas, saya juga nggak tahu. Lah lupa maksudnya. Insya Allah kayak ada kayaknya ya. Untuk obat batuk gimana ya Mbak? Ada yang pernah coba cocok banget. Cuma habis itu saya cek ternyata ada etanol 3,4. 3,4%. Apa halal ya itu ya? Nah, ini karena banyak banget yang tanya apa? Karena banyak yang tanya tentang obat batuk. Oke, ini saya catat. Jadi nanti kita akan bikin konten atau artikel untuk feed IG tentang obat batuk. Tapi mungkin udah ada ya obat batuk kayaknya di mana? Di feed IG. Nanti coba teman-teman cari dulu ada nggak di feed IG kita tentang obat batuk. Kalau belum ada tentang obat batuk, nanti kita buatin ya. Ini saya tanya sama tim ya. Ini dia. Ini dia nih datang nih. Yang bikinin konten IG HC. Mana? Sebentar. Tunggu. Sedang Akhirnya balik aku nggak dari sendiri. It's okay. Sebentar. Mana pada nanyain obat batuk? Udah ada belum sih Sudah, ya? sudah ada artikelnya. Wah, alhamdulillah sudah ada Nah, artikelnya. ini teman-teman, ternyata udah ada loh artikel tentang obat batuk yang beralkohol di IG ya. Betul, sudah ada. Alhamdulillah sudah Nanti ada. dicek Jadi ya. beberapa materi ada. Oke. Nanti insya Allah kita coba untuk masukkan lagi di IGS ya. Biar nanti masuk ke dalam highlightnya. Nanti kita share lagi di IGS supaya teman-teman gampang carinya ya. Siap, insya Allah. Makasih Mbak Ana. Udah sampai mana Mbak Ana? Baru sampai tol Jagorawi. Jadi kalau nanti ketemu sinyalnya agak naik dan turun, jadi mohon maaf karena terkaitan sinyal. Ya. Bagaimana? Ya ternyata kali Luna? ini pada banyak yang nanyakan obat batuk. Betul, betul. Karena ini ya, karena ternyata setelah dicek teliti komposisinya itu banyak mengandung alkohol ya ternyata ya. Dan kadarnya pun beragam ya, kadarnya. Sedangkan kita di sini kan sedang aware-nya antara alkohol dan homer itu kan sebenarnya pernah diulas ya di feed IG itu bahwa tidak semua alkohol itu adalah homer. Tapi kalau homer pasti alkohol. Gitu. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kita bahas sambil bahas di up lagi kita tunggu di IGS-nya. Mungkin ada pertanyaan kembali dari hal sport lainnya. Makasih Mbak Ana. Biasanya, iya. Biasanya ini untuk nasi goreng nih Mbak, mengenai bumbu arak, nasi goreng, arak masak Cina. Angciu. Goreng. Angciu ya. Iya betul angciu. Ada tadi ada yang tanya biasanya juga. angciu ada yang tanya ya. Betul betul. Karena memang kalau konon katanya enak ya, konon ya. Seperti itu. Jadinya ya aja hati-hati aja, itu aja. Sip. Ini lagi mau mencoba mencari membalikan video. Sebentar maaf keder ya. Di sini hujan. Oh. Di Aceh lagi hujan, aku berisik sadar hujan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. That's right, betul. Jadinya memang
untuk wajib berdoa. Karena memang Allah menurunkan hujan spesial ya, karena siapa lagi yang bakal menyiram tanaman di luar sana ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi, kita sambil bantu jawab ya Mbak. Ya. Sebentar. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi, bagaimana proses untuk mengajukan sertifikasi halal? Berapa biayanya dan berlaku sampai Mana berapa ya? lama? Kok nggak ada ya? So, oke, di bawah, paling bawah dia. Oh iya Dan ya. pertanyaan dari betul, dari Ahmad Sertifikasi underscore halal Musawir. berapa biayanya? Kalau mau tahu biayanya, jadi pada saat kita nanti sudah mendaftar ke FPPMUI, kan daftarnya kan pakai Vero tuh secara online. Nanti kita di situ sebelum kita melakukan akad itu udah ada dijelaskan di rincian biayanya sudah ada berapa. Jadi sebelum akad dimulai kita sudah tahu berapa rincian biayanya untuk biaya sertifikasi halalnya gitu. Kalau kita setuju, maka lanjutkan dengan akad. Kalau tidak setuju ya berarti nggak jadi gitu. Jadi kita tahu harganya itu sebelum mulai proses sertifikasi halal. Itu ya, siapa sih yang nanya? Ahmad Dari Musawir. Ahmad underscore Musawir, betul, that's right. Oke. Baik, insya Allah. Dan memang biasanya di pertengahan bulan dari founder Halal Corner, Ibu Aisyah suka mengadakan kelas online ya Mbak Luna ya? Oh iya, jadi buat teman-teman yang mau tahu apa namanya, bagaimana yang mau memproses sertifikasi produknya, bisa ikut kelas online-nya dulu. Yang bulan ini sudah selesai Mbak Ani ya, bulan September. Ya. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Muha underscore 2430. Kalau di daerah saya, hampir semua orang menjual nasi pakai saus raja rasa. Itu angciu ya? Bukan ya, saus raja rasa kan yang ada logo halalnya ya. Aku suka ketuker sama satu lagi loh Mbak, bentar ya. Sama rasa raja. Jadi memang suka ketukar. Suka ketukar. Tapi cek dulu daripada salah ya. Ada artikelnya itu di feed pernah di-up. Iya, jadi ada beberapa ada di IG ya. Betul. Pernah di-up di IG, jadi ada beberapa. Saus raja rasa. Kemudian nanti bisa dilihat ada yang ada satu saus yang sudah mendapatkan logo halal. Qadarullah sudah expired memang, tapi sudah masih proses ya. Ya, jadi bisa sudah ditunggu dia prosesnya 6 bulan. Betul. Jadi ada tenggang waktu itu ada tenggang waktu antara expired sampai proses panjang lagi itu 6 bulan. Betul. Jadi kalau misalkan produknya itu kan bulan September, kemudian terus pas kita beli produk dilihat matinya apa, expirednya misalkan bulan Agustus, itu masih boleh kita pakai karena masih ada waktu 6 bulan untuk proses perpanjangan. Gitu. Betul. Jadi membantu kepada kita kalau untuk suatu produk memang dia sudah expired, memang biasanya tidak muncul di web LPPMUI ya. Iya, duit nggak ada. Ya, karena duit otomatis kalau sudah expired itu hilang ya. Otomatis hilang. Jadi kalau memang produknya tidak muncul di LPPMUI di webnya, bisa ada kemungkinan memang sedang masih proses atau memang dia tidak mengajukan kembali perpanjangannya. Ya. Jadi maka masih kita bisa tunggu 6 bulan ya Mbak ya. Betul, tunggu 6 bulan. Jadi sabar menanti jaya, jangan lupa. Jadi kalau misalkan expirednya sudah 6 bulan yang lalu, ya mending nggak usah dipakai. Tapi kalau masih baru sebulan atau 2 bulan itu masih boleh. Betul. Karena bisa jadi masih proses ya perpanjangannya, betul. Kalau untuk selain cara mengeceknya, ini ada di cek halal di highlight ya, Luna ya. Mau reminder kepada Halal Squad. Apa tuh? Untuk cara mengecek produk itu halal atau enggak,
Oh Di, ya. di highlight kita juga sudah tersedia ya di bagian Ya, cek jadi halal. kalau yang belum tahu cara ngeceknya gimana sih cara ngeceknya di LPPM MUI? Nah, di highlightnya juga ada tuh cara ceknya. Buka website halalmui.org. Betul, betul. Terus untuk ada item lagi terkait mengenai titik kritis nih. Sempat beberapa waktu lalu dari feed Halal Corner kan memang sudah biasa memberikan informasi titik kritis ya. Mulai dari cat Ya, tembok, kemudian titik kritis lainnya. Kemudian juga pernah kita berikan bakery, titik kritisnya bagaimana, susu, titik kritisnya bagaimana. Cuma ada pernah satu kali di up mengenai apa klepon. kue. Telepon apa Kue teflon? klepon, betul. Oh, kue Klepon. telepon. Kue klepon. Hujan. Kue klepon. Dan itu memang cukup membuat banyak menarik perhatian karena memang kaitannya adalah bisa jadi saat itu mungkin sedang viral, pernah viral karena hal lain, tapi sama sekali tidak bermaksud demikian. Ini cuma mau memastikan kembali bahwa setiap produk yang ada kita makan, bolehlah kita untuk tetap aware ya, Ya. untuk aware, betul seperti itu. Jadi konten di Halal Corner itu bukan untuk menjelekkan suatu produk lain atau menaik-naikkan produk lainnya lagi, tapi adalah kita tuh di tengah-tengah gitu loh. Kita mau ngasih informasi ke teman-teman, informasi yang benarnya itu seperti apa. Nah, persoalan kalian mau terima atau tidak itu kembali kepada masing-masing. Betul, 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 betul. Betul. Jadi jangan Karena ada perselisihan. benar. Iya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Pernyataan dari masih atas nama Nuha _2430. Kalau saya cek bolak-balik, berharap sih saus raja rasa itu ada logo halalnya, tapi nggak ada halalnya. Sebenarnya ada satu produk yang pernah menjadi sponsor ya, untuk yang tanya halal 2 pekan lalu ya. Iya, aku lupa namanya. So, oke, nggak apa-apa. Nanti munculnya di IGS kok munculnya. Kita karena belum dapat informasi sponsor, jadi belum menyebutkan produk ya. Nanti kita bikin ini deh. Kita bikin konten ya, saus merek-merek saus yang udah ada halal bukunya. Bisa jadi. Pernah diulas sih sebenarnya, sudah ada di feed-nya. Ini dari Mbak Ruli Retno. Hai Mbak Ruli Retno. Ini jauh-jauh ya dari Kalimantan. Mungkin waktu ngecek salah ketik namanya. Biasanya nggak muncul juga di pola pencarian ke admin. Betul. Karena waktu mencari contoh ada suatu produk dengan menggunakan spasi dan tanpa spasi mempengaruhi banget. Ada ibu guru. Ya, ibu Betul, ketua. suhu. Ibu ketua mantau. Ayo anak-anak yang benar ngomongnya. Ada ibu ketua. Ayo anak-anak jangan salah ngomong. Iya. Baik. Lanjutan dari Nuhan 2430. Saus raja rasa itu cair seperti kecap asin, Mbak. Saya harap ada konser dari MUI. Karena terutama di Jawa Timur hampir semua penjual nasi goreng pakai itu. Wah. Sebenarnya bagaimana ya, Mbak? Apakah dari MUI itu wajib ya? Oh, saus raja rasa itu mungkin kecap. Iya. Bentuknya cair, seperti kecap tapi cair, jadi encer, kecap encer. Seperti itu. Coba aku cek ya. Tapi memang di beberapa daerah ada yang memakai seperti itu. Jadi ya karena isinya ya. Oh iya. Kaitan isinya jadi tapi memang ini loh. Oh mungkin lagi ini ya, kayaknya lagi proses perpanjangan ya. Iya, yang terakhir itu sudah proses perpanjangan dan juga sudah memberikan campiran ke kita. Tidak apa-apa. Biasanya salah ketik untuk produk yang namanya rumit-rumit, terus nggak muncul deh. Dari Mbak Ruli Retno, betul, that's right. Karena saya pun antara beda satu huruf. Kok aku komen nggak ada ya? Siapa, maaf?
Komennya kok nggak ada di aku ya? Oh gitu, nggak muncul ya? Di kami ada nih. Tapi tadi ada Teteh pemantau. Oh, udah agak lama. Biasanya salah ketik untuk produk yang namanya rumit-rumit. Oh, terus nggak muncul lagi. Karena, oh ya, memang di web Halal MU ini dia namanya spesifik banget. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong. Betul. Jadi pernah ada suatu produk dimintakan tolong carikan produk A. Dia menyebutkannya nama produknya A, kemudian dengan memberikan warna pink. Sedangkan yang nama brandnya itu tidak menggunakan nama pink. Jadi cukup menyulitkan juga sih, karena mungkin di pasaran terbiasa atas nama pink ya, bisa jadi seperti itu. Iya. Harus spesifikasinya harus jelas penulisannya. Tapi kalau kita contoh nulis suatu nama produk, contoh nih, merek apa ya? Merek kembang. Dari keyword kembang itu pun sebenarnya cukup banyak ya. Jadi memang harus cari satu persatu turunan kata-kata kembang ini apa, sepertinya itu, seperti itu contohnya. Iya, jadi memang kalau di web MU ini harus lengkap. Betul, betul. Karena variannya juga kita harus perhatikan variannya. Biasa nggak muncul. Juga di pencarian. Muncul kan? Terus Ya, ada lagi nih. Pertanyaan kembali. Biar belum ada lagi pertanyaan. Cuman mengenai tadi soju sempat dibahas belum, Mbak? Soju halal. Nggak ada. Oh, nggak apa-apa. Kita berikan informasi sedikit aja ya. Karena kan banyak yang muncul di iklan itu adalah soju halal. Hal ini sudah lebih kurang 2 kali diulas di feed kita. Pertama melalui video dan kedua melalui artikel mengapa soju itu halal. Kita ulas di situ. Jadi bisa jadi si produsen mengajukan namanya bukan soju, minuman sparkling, akhirnya dapat logo halal, tapi saat iklan bisa jadi disampaikan soju halal. Jadi sebenarnya antara bak langit dan bumi ya, apa yang disampaikan dan isinya dan kontennya seperti itu. Kemudian ada lagi nih pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alin Puji. Bu mau nanya. Bu mau nanya. Update tentang Häagen-Dazs. Apa masih abu-abu kehalalannya? Apa? Oh, es krim ya? Yes, Häagen-Dazs. Häagen-Dazs? Kalau Häagen-Dazs itu sampai ini belum dapat informasi lebih lanjut kalau yang dapat saya dapat infonya. Iya. Nggak ada. Belum ada ibunya ya, belum ada ya. Dan itu kalau nggak salah dia produk luar ya? Betul, produk luar. Termasuk produk yang sempat kami incar, tapi karena masih abu-abu belum ada sertifikasi halal, jadi belum pernah dicoba sampai sekarang. Ya udahlah, kita pakai produk-produk Indonesia, produk-produk ibu rumah tangga yang enak di sini, kalau masih banyak. Kemudian dari Alan Puji, soalnya banyak teman-teman muslim saya masih konsumsi. Itu banyak sih. Ya. Yang pasti adalah kalau ragu tinggalkan keraguan lah sesuai hadis ya. Karena mungkin mereka nggak tahu. Betul. Tidak tahu atau tidak mau mencari tahu ya. Beda tipis nih. Tapi karena kalau dari muridnya Ahmad Didat itu juga sama. Ini ada Jeko, pertanyaan lagi. Kalau jangan tanya Jeko lagi ya. Tanya Jeko, lihat langsung ke feed IG ya. That's right. Tanya Karena Jeko itu udah bertahun-tahun. jawabannya selalu sama. Jadi jawaban kita adalah ada di feed IG. Ada yang nanya Kroffel? Ya, sudah pernah diulas ya. Kroffel ya dalam bentuk real. Ada reelsnya. Right. Betul. Ada lagi dari list_selis. Ternyata banyak brand terkenal, banyak juga yang nggak mengajukan sertifikasi. Betul. Ya, karena kan belum diwajibkan, belum jadi mandatori. Jadi ya masih siapa saja mau. Nanti Betul. mungkin kalau sudah diwajibkan, berarti nanti bisa jadi makin banyak produknya.
Tapi sebenarnya produk halal itu banyak loh, karena kalau kita lihat di PDF-nya jurnal halal, kalau di print itu ada ribuan. Sebenarnya lebih banyak produk yang halal daripada yang haram atau yang belum jelas kehalalannya. Betul. Jadi kalau Banyak pilihan ya. teman-teman download oh sekarang file PDF-nya nggak ada lagi. Kalau teman-teman lihat cek di produk di website itu banyak produknya. Jadi berapa bulan lalu tuh file PDF-nya masih ada. Itu kalau kalian lihat tuh ada ribuan produk brand merek yang sudah disertifikasi halal. Jadi sebenarnya sih lebih banyak yang halal daripada yang subhat, yang belum ada kejelasannya tuh sedikit. Dan juga banyak ternyata UKM ya, usaha kecil mikro yang sudah mengajukan halal, sertifikasi halal juga banyak. Jadi kalau ditanya mengenai biaya, loh mereka pun bisa gitu kan. Berarti kan memang karena kemauan, inna amalu binniat, kembali pada niat ya. Kembali ya, karena ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan keyakinan atau kepercayaan sama pembeli. Dan sebenarnya kan produk yang sudah bersertifikat halal itu lebih banyak yang membeli. Betul. Baik, karena masih dari lanjutan dari Alin Puji, karena saya tanya sudah halal apa belum, dijawabnya belum ada halal MUI. Betul. Kalau skincare merek White Lab, kita udah bikin reelsnya ada ya di IG ya. Siap, langsung dicek, meluncur. Siap. Jangan lupa pastikan ya variannya ya, berikut sertifikasi halalnya bila ada untuk semua produk. Jadi tidak hanya White Lab, untuk semua produk saya pastikan. Karena ada produk yang sudah varian ini sudah sertifikasi halal, varian sana mungkin sudah expired, varian sana lagi mungkin belum mengajukan. Ya. Betul. Baik, pasti banyak pertanyaan juga nih mengenai kalau untuk binatang, snail, bekicot. Kan ada di IG, Mbak. Betul, sudah ada di IG. Jadi kalau kita coba reminder kembali, sudah ada. Di situ ada dua ya, satunya mengenai snail fitrate, jadi mengenai masker yang dari bekicot, dan hukum dari bekicot itu sendiri juga sudah ada dua artikel. Jadi bisa langsung diseluncur, dicek, digeser-geser, betul. Kosakatanya kurang ya. Mbak Alin Puji, belum diwajibkan Mbak Alin. Betul. Baik. Kalau ada lagi. Ayo, ada lagi pertanyaan. Mumpung lagi live IG nih. Terus ada lagi pertanyaan kalau contoh mengenai hewan-hewan. Jadi begini, pernah dengar nggak Mbak Luna kalau contoh, biasanya sih kalau orang lagi habis operasi usus buntu, operasi sesar, semua operasi biasanya dia bukan cacing, obat yang dari Cina. Oh, obat dari Cina ya. Tahu tapi nggak pernah pakai. Tahu, betul. Tidak pernah. Betul, itu qadarullah. Qadarullah saya pernah dapat juga, dan saya lihat komposisinya itu ada liver snake. Oh ya? Ya, ada liver snake-nya. Ya, qadarullah sudah pernah diulas ya mengenai ular itu bagaimana hukumnya di artikel, jadi bisa digeser-geser kembali. Kalau untuk obat bagaimana hukumnya juga sudah ada. Begitu. Insya Allah masih banyak Atibun Nabawi yang bisa membantu ya. Ya. Ada lagi? Baik. Kalau kasusnya jika satu produsen ada berbagai varian produk, satu ada halalnya dan yang lain nggak ada, baiknya tindakan acak kali ya. Yang boleh kalau misalkan seperti produk skincare, misalkan ada satu brandnya namanya ABC, brand ABC. Terus di brand itu ada variannya, ada face wash, ada moisturizer, ada masker, kemudian ada serum. Misalkan serumnya udah halal atau face washnya tapi sudah ada sertifikat halalnya, ya nggak apa-apa dipakai serumnya aja.
Tapi kalau nggak mau dipakai ya tetap mau pilih yang satu brand sudah halal semua ya itu oke. Jadi kenapa misalkan ada brand merek sebuah produk tapi variannya tuh belum semuanya disertifikasi halal, bisa jadi belum lengkap atau belum selesai prosesnya. Jadi makanya ada juga produk yang memberikan sertifikasi itu sekaligus, jadi semua variannya diajukan. Tapi ada juga yang mengajukan satu persatu, mungkin karena dia belum bisa menemukan produk penggantinya. Karena jika belum ada produk pengganti, maka itu akan membuat lama prosesnya. Dan MUI kan tidak akan bisa melanjutkan proses sertifikasinya kalau si produsen belum menemukan produk pengganti. Itu mana ya? Betul. Jadi kembali ke kita mau boleh tinggalkan silakan, mau tuh yang penting sudah tahu dasarnya. Mau dipakai boleh. Jadi kan ada tuh kan banyak produk skincare, kosmetik, kemudian makanan minuman, pokoknya banyak deh. Dia belum semuanya variannya tuh diajukan sertifikasi halal. Jadi mau kita ngambil yang halal aja boleh, atau mau ngambil juga nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah prosesnya sudah halal ya alhamdulillah halal. Iya, insya Allah ya. Ada lagi? Kalau untuk seperti restoran, contoh cepat saji lah ya. Cepat saji biasanya kita cari itu yang kita harus pastikan juga outletnya ya. Outletnya sudah sertifikasi halal atau belum? Iya. Emergency. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oke, ini yang tadi ditinggalkan saja, betul. Kak, kalau skincare yang halal kita nggak cocok, tapi yang nggak ada halalnya kita malah cocok. Gimana ya Kak Admin? Gimana ya? Kan jadi galau ya. Bismillah ya, Bismillah. Kita yakinkan, kita cari produk yang sudah ada halalnya. Insya Allah Allah mudahkan. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang belum jelas halalnya, insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Karena kan apalagi kita kan sudah tahu, ya kan, efeknya tadi kan saya udah baca nih bukunya dari Teh Aisyah, efek-efek atau dampak mengkonsumsi bahan yang haram. Jadi jangan ragu kalau misalkan kita beli skincare yang belum ada halalnya tapi nggak cocok, ya udah. Ada banyak kok produk halal, produk skincare yang halal yang bisa kita coba yang lain. Jadi nggak perlu khawatir. Baik, sama juga untuk pastikan kembali bahwa komposisinya, karena di feed IG juga pernah disampaikan ada beberapa jenis komposisi yang ada kemungkinan bahan haramnya. Biasanya skincare ya, itu ada. Pernah diulas juga di feed kita. Tidak apa-apa. Sebentar, emergency. Gitu. Jadi dalam menentukan komposisi, kan memang kita juga harus mengetahui komposisinya ya. Ada beberapa komposisi yang ternyata itu dia berpotensi haram. Iya. Itu bisa juga. Atau juga ya. Kita juga pernah bikin konten positif list. Nanti ada jam 3 insya Allah. Ya. Jadi di situ di positif list itu ada produk-produk atau bahan-bahan yang kalau sudah masuk positif list itu dia tidak perlu lagi disertifikasi. Betul, langsung lulus uji sertifikasi ya istilahnya ya. Karena pernah juga saya melihat beras dia ada logo halalnya, ada logo sertifikasi halal dari MUI-nya. Oh iya, ada Mbak, udah banyak kok produk merek beras yang udah ada logo halalnya. Betul, sudah ada. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir beras ngapain sih gitu ya?
kan pasti halal aja ya, tapi untuk memastikan meyakinkan kita kepada pembeli bahwa berasnya tidak dicampur barang-barang haram, insya Allah dia membubuhkan mengajukan sertifikasi halal. Gak apa-apa, Iya. barakallah. Semoga Karena Allah mudahkan ya produsennya. pure matcha green tea isinya 100% pure, nggak ada bahan lainnya. Gimana Mbak? Kalau pure, insya Allah bisa ya Mbak Ane ya. Ichiban Sushi, Ichiban kayaknya belum masuk daftar halal deh. Oh ya, betul kan? Ichiban itu produsennya sama kan, sama kayak yang dua itu ya? Enggak hafal. Iya, kurang sama dengan dua produk itu. Jadi dia 3 produk. Sama sih, 11-12. Gak Oh, apa-apa. Ichiban belum ada. Kemudian kamu nanya tadi Ichiban Sushi. Kemudian lagi pertanyaan dari Windig 0108. Misal ada produk dari salah satu negara dan alhamdulillah produk itu halal, tapi pemimpin dari negara tersebut memfitnah agama Islam, apakah boleh menggunakan produknya? Misalkan ya Mbak. Nah, Kayak beda. ini Itu kembali beda ke kita konteks dalam ya. arti ya. Area ada tamu. Nah, sudah mulai Halo? masuk peradaban dunia soalnya. Jadi bisa produknya dari luar negeri, tapi negaranya memfitnah Islam. Oh, kayak yang beberapa bulan lalu itu ya. Apakah Kembali boleh? ke kita ya. Kembali ke kita karena kalau dia sudah halal sih kita boleh pakai. Tapi kembali ke kita lagi, mau membeli atau enggak. Tuh. Karena kan kalau kita kan hanya membahas halal haram ya Mbak Ane ya. Betul. Jadi memang kembali ke kita masing-masing. Gimana? Setuju ya kakak dari Kak Windy 0108? Ini ada Nanya lanjutan dong dari kalau mau sponsor di HC, mau sponsor di Halal Corner, syaratnya apa aja? Wajib punya SH yang masih berlaku ya? Iya, benar. Ya. Jadi ini buat teman-teman UMKM yang mau jadi sponsor di Halal Corner, mungkin di acara live IG ataupun di feed IG atau di IGS, syaratnya adalah produknya adalah halal ya, sudah punya sertifikat halal dan masih berlaku. Kalau produk yang masih sedang dalam proses perpanjangan, mungkin bisa diajukan surat keterangannya ya Mbak. Apa sih namanya Mbak? Surat keterangan perpanjangan yang sedang proses. Ya. Sedang proses. Baik, ada lanjutan pertanyaan dari Geos_Triani. Ohio Cheese Toast apakah sudah halal? Apa? Ohio Cheese Toast apakah sudah halal? Di atas pertanyaan dari Mbak Ruli. Oh, lewat satu. Kayaknya nggak ada deh. Sebenarnya paling gampang tuh ngelihatnya langsung dicek halal ya. Halal spot, dicek halal, di highlight itu, di situ bisa terlihat cara menggunakannya. Jadi kita nggak cuma bisa ngecek cuma satu produk. Rata-rata semua produk kita bisa cek caranya bagaimana. Karena kuncinya di sana shop. Ohio, that's right. Ohio Cheese Toast. Ini kayak orang Jepun ya, Ohio. Ohio gozaimasu. Nggak ada, Mbak. Tanya. Oh, dari Mbak Triani nggak ada ya. Kita coba cari di web FM Nyemui, tidak ada. Harus dipastikan dulu apakah produknya memang asli buatan Indonesia atau dari luar negeri. Tapi produk cheese toast yang lain, yang merek lain ada yang sudah halal. Cek sendiri ya, kan nggak. Itu. Ada lagi nggak?
Kak, kalau misalkan dari Cibanyu isinya kan sudah nanya katanya halal dan lagi proses pengajuan halalnya. Apa sebelum ada halal kita boleh makan? Kalau dia bilang sedang lagi proses perpanjangan, ya udah tunggu aja. Nanti udah ada sertifikat. Kalau udah ada sertifikat udah keluar, baru kamu balik lagi makan. Tapi berapa lama ya? Karena proses halal itu nggak bisa bertahun-tahun, nggak mungkin. Berarti ada sesuatu. Ya, karena dia nggak lama ya prosesnya ya. Betul. Jadi bisa ditanyakan lagi saat bisa tanya mungkin nanti bulan Januari ke sana ternyata masih halal. Kita bulan ke-4 masih proses, bulan ke-8 masih proses. Sampai sekarang bulan 9 masih proses. Wah, ada sesuatu nih. Karena perpanjangan sertifikasi halal pun 6 bulan. Berarti kan ada sesuatu, entah nggak mau ngajuin, entah apa, walau nggak tahu juga. Ya, oh udah ya, sponsor HC tadi udah ya. Buat yang milih sponsor HC, harus punya sertifikat halal yang masih berlaku atau surat keterangan proses perpanjangan. Cara hubungi aja dulu ke DM-nya Halal Corner. Nanti kita teruskan ke tim marketingnya, ke Mbak Sela. Jadi teman-teman bisa DM aja ya, DM dulu, nanti kita forward ke tim marketing. Oke. Jam 12. Oke, nggak terasa kita udah 1 jam lebih, setengah 11, setengah 12 ya. Mbak Anda pun udah ini nih kayaknya udah masuk daerah gunung, jadi udah hilang sinyal. Oke, cukup sekian live IG hari ini. Nggak terasa udah oh dia muncul lagi. Kaget tiba-tiba nongol. Hilang lagi. Oke lah, ya udahlah. Dia lagi di daerah gunung, jadi pasti hilang timbul. Jadi buat teman-teman terima kasih ya sudah mantengin selama 1 jam setengah di live IG Halal Corner. Kita ketemu lagi insya Allah di bulan depan. Bisa di IGS juga nanti yang mau nanya-nanya programnya di setiap bulan ya. Jadi untuk hari ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana makasih ya udah ditemenin ya. Makasih juga. Ya. Selamat ini jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Setengah satuan. Makasih teman-teman ya. Jangan lupa di share Dan nih ya. yang obat batuknya kita share di IGS ya. Siap. Karena jam baru pulang.